saya Andi Ismail Marasabesi. Saya adalah seorang dosen di UIN AM Sangaji Ambon. Saya menempuh atau mengajar jurusan kewirausahaan. Selain itu saya juga menjalani sebuah kegiatan sebagai seorang profesional coach basket. Kalau saya hanya ingat pesan dari almarhum ibu saya. Jadi ketika saya merantau saat itu dan saya struggling banget, ibu saya mengatakan kepada saya, nah, kamu harus jadi seperti pena, kamu harus menulis takdirmu sendiri dan kamu harus menjadi apa yang kamu tulis. Nama saya Andi Ismail Marasabesi. Saya adalah seorang dosen di UIN AM Sangaji Ambon. Saya menempuh atau mengajar jurusan kewirausahaan. Latar belakang kenapa saya menjadi dosen sebenarnya dari basic pendidikan saya sewaktu SMP. Gitu. Jadi sebenarnya SMP itu saya di pesantren dan waktu itu dibilang ada 3 amalan yang dibawa di alam kubur. Gitu. Yang pertama adalah anak soleh-soleha, kebetulan waktu itu belum menikah, ya, jadi tidak mungkin saya menjadikan itu sebagai acuan saya dalam bekerja. Yang kedua, amal jariah. Saya juga waktu itu masih belum punya kemampuan untuk beramal sedemikian rupa, tapi yang ketiga ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi saya yakin bahwa dosen itu adalah jalan saya untuk menyebarkan ilmu atau pengetahuan yang saya ketahui gitu. Terus di Islam juga itu dibilang baligu anni walau ayah gitu. Itu maksudnya adalah sampaikanlah walaupun hanya satu kebaikan yang kamu ketahui gitu. Nah, itu sebenarnya basic-basic keagamaan atau nilai-nilai yang saya pelajari sehingga saya memutuskan menjadi seorang dosen gitu. Saya dari pengalaman atau riwayat pendidikan, saya menempuh S1 dan S2 di jurusan yang sama, manajemen, di Malang. S1-nya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan S2-nya di Universitas Negeri Malang gitu. Selain itu saya juga menjalani sebuah kegiatan sebagai seorang profesional coach basket gitu. Kenapa saya memilih basket? Ya long story lah, jadi dulu saya itu adalah atlet sepak bola, tapi karena cedera yang cukup fatal di bagian kaki sehingga di kelas 3 SMA saya memutuskan pindah ke basket gitu. Dibilang cukup terlambat, tapi alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mengikuti berbagai turnamen dan memenangkan berbagai kejuaraan. Ketika saya mau lulus kuliah itu, saya malah diberi kesempatan untuk mengambil lisensi pelatih Perbasi Jawa Timur. Nah, saya ambil itu sebagai bekal profesional saya dalam kepelatihan. Jadi pelatih SMPI Sabilillah Malang. Saat itu mereka tidak pernah juara basket, nggak pernah juara basket. Turnamen pertama kita gagal, tapi di turnamen kedua alhamdulillah mereka juara 2 di Smariasta Cup dan satu siswanya itu dia mendapatkan beasiswa di Smariasta dan akhirnya dia ikut
DBL sampai ikut Porprov buat mewakili Kota Malang. Saya awalnya melihat bahwa basket ini bukan olahraga yang diminati banyak kalangan. Dia itu skopnya kayak cuma di kota saja gitu. Lapangan Merdeka ke situ-situ saja. Kalau naik ke Batu Merah ke atas tuh kayaknya kita jarang melihat komunitas basket gitu. Akhirnya saya sama teman-teman, kebetulan ada juga yang hobi basket, tahu saya suka basket, mereka bikin klub lah. Saat itu saya di Banda, lagi pengabdian masyarakat. Karena kan tugas dosen itu kan sebenarnya 3 Bang, Tridharma. Jadi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Itu kita walaupun ngajar kita juga harus penelitian dan kita harus pengabdian. Nah, pengabdian masyarakat yang saya pilih yaitu lewat basket gitu. Jadi saya memilih pengabdian masyarakat saya di basket karena saya ingin mengimplementasikan nilai-nilai sikap dan perilaku yang bikin seorang tuh sukses berwirausaha, bisa menjadi dia itu sukses sebagai seorang atlet gitu. Nah, akhirnya pengembangan masyarakat yang saya lakukan itu sifatnya sustainable, berkelanjutan. Kan ada banyak yang ya sudah kita pengabdian masyarakat, yang penting kita sudah mengabdi, sudah, tapi ini kayaknya long term gitu, jangka panjang nih. Dan saya enjoy proses itu gitu, sangat enjoy prosesnya, melihat beberapa perkembangan. Ada sekolah, saya di hire sekolah SMA Negeri 11 Ambon, dan mereka juga belum pernah juara basket. Alhamdulillahnya di turnamen yang saya tangani pertama dan mereka juara 2 tuh di Semandu Cup gitu. Mungkin apa ya, memang Tuhan memberikan saya tuh harus berpartisipasi di bidang ini gitu. Dan sekarang saya juga ngelatih di klub Kapitan, itu membernya lumayan banyak tuh. Tapi karena pengabdian ya jadi saya tidak memungut biaya sebesar pun gitu. Saya cuman pengen share sama mereka bahwa tidak harus lewat jalur pendidikan untuk Anda jadi hebat gitu. Mungkin Anda potensinya di basket tapi tidak ada wadah yang menampung Anda gitu. Dan kayaknya pikiran hari ini tidak berbayar adalah karena kayaknya orang tua Anda berpikir 2 kali untuk investasi di bidang ini gitu. Karena dia belum banyak evidence-nya, belum banyak buktinya. Tapi ketika kemarin atlet saya 2 orang yang mewakili Provinsi Maluku untuk ke Jurnas U18 itu mendapat apa ya, maksudnya public trust lah. Jadi ada banyak orang tua yang mulai percaya bahwa basket ini juga salah satu wadah investasi yang baik untuk masa depan seorang anak gitu. Dibuktikan lagi dari tim kejurnas kami itu 3 atletnya dapat beasiswa di Universitas 45 Jakarta untuk melanjutkan studi S1. Beasiswa full ya. Jadi menunjukkan bahwa memang basket ini adalah salah satu olahraga yang dapat menunjang karir atau cita-cita seorang anak. Kalau dunia pendidikan hari ini sebenarnya mengalami satu dilema yang sangat tinggi, apalagi di wilayah Maluku ya. Karena orang lebih tertarik lulus sekolah langsung ke WEDA untuk bekerja. Jadi kalau dilihat banyak kampus yang kalau dilihat datanya memang mengalami penurunan tingkat minat mahasiswa untuk datang ke perguruan tinggi. Mereka lebih suka langsung ke WEDA untuk mendapatkan pekerjaan atau ke tempat-tempat tambang. Akhirnya kita udah nggak berbicara kuantiti lagi tuh saat ini tuh. Kita harus berbicara bagaimana kualitasnya mereka ada gitu. Karena memang dilema ya. Anda menghabiskan 4 tahun untuk kuliah dan Anda yang menghabiskan 4 tahun untuk mengembangkan karir gitu. Pasti saya lulus belum tentu karir saya bisa seperti Anda karena saya masih harus seleksi lagi gitu kan. Jadi pasti orang akhirnya menjadi pilihan double gitu. Tapi yang kita lakukan agar menjaga minat, bukan menjaga minat ya, menjaga bahwa keinginan belajar mahasiswa itu tetap tinggi adalah dengan mengatakan bahwa requirement pekerjaan itu selalu meningkat. Jadi hari ini mungkin mereka masih membutuhkan lulusan SMA. Bisa jadi ke depan butuhnya lulusan S1. Bisa jadi ke depan mereka butuhnya lulusan S2, bisa jadi butuhnya lulusan S3. Jadi semakin Anda berkuliah dan selesai dengan baik, itu kita nggak bilang Anda pasti sukses ya, karena
itu milik Tuhan tuh. Tapi yang kita sampaikan adalah Anda sedang berupaya meningkatkan probabilitas suksesnya, gitu. Meningkatkan kemungkinan suksesnya. Kalau dalam ilmu matematika kan gitu, kita hanya bisa meningkatkan probabilitas, kemungkinan itu terjadi. Jadi ketika kalian berkuliah, kemungkinan suksesnya lebih tinggi karena opsi Anda lebih banyak, gitu. Karena Anda memiliki satu kunci tuh, ijazah S1. Coach Andinya sebagai coach. Untuk sosok Coach Andi, di mana pada saat itu beliau itu kan kuliahnya di Surabaya, Jawa Timur. Pada saat itu juga mungkin beliau udah sempat melatih di sana, di antara kampus maupun sekolah. Dan ketika beliau datang ke sini, sudah habis masa studinya, beliau kembali ke Ambon. Disitulah saya kenal beliau juga. Melihat prestasinya beliau bermain basket juga saya mulai tertarik. Di situ juga saya mengambil untuk Coach Andi untuk menjadi tim dan untuk coach di kapitan, klub kapitan terutamanya. Untuk perjuangan dari klub ke klub itu sangat tidak mudah atau tidak gampang sekali karena kita mulai dari nol. Dimana klub kapitan itu ya kita dari nol karena di setiap masing-masing pemain juga ada dari pemain-pemain luar juga. Yang mana udah kita rekrutmen masuk ke klub yang baru ini, yaitu klub kapitan. Di sini kalau misalnya kita mengulik soal Coach Andi, memang pada awal dibangunnya klub kapitan di tanggal 20 Desember 2023 itu memang coach pertama yang melatih di klub kapitan adalah Coach Andi sebagai head coach-nya. Kalau mengenai Coach Andi, memang Coach Andi memiliki pribadi yang sangat berbeda. Menurut saya, Coach Andi memiliki kepribadian beda dengan coach yang ada yang pernah saya yang pernah saya temui. Ya, Coach Andi punya kepribadian yang bagaimana Coach Andi tahu bagaimana cara komunikasikan apa yang harus dia sampaikan kepada anak-anak dengan caranya dia sendiri. Jadi apapun materi yang disampaikan oleh Coach Andi selalu tersampaikan. Saya kalau sama Coach Andi ya, senang maupun sedih itu senangnya ketika kita membawa klub dari nol sampai mendapat juara, itu sangat luar biasa. Itu prosesnya dari nol, dari istilahnya titik terendah lah. Sampai kita bisa naik dari masalahnya klub kita klub baru yang tidak dipandang oleh klub-klub lain kan. Dari situ saya sama Coach Andi luar biasa sampai sempat meneteskan air mata juga ketika tim putri menjuarai dan kita tidak menyangka bahwa nanti tim putri menjuarai Perbasikap tersebut. Sehingga saya sama Coach Andi merasa, wah Coach, lu luar biasa sekali. Sangat dedikasi untuk membawa klub itu menjuarai Perbasikap ini sangat luar biasa. Sehingga Coach Andi merasa, dia juga ya, kita udah capek-capek, udah dari nol, udah melawan banyak klub yang di Maluku. Toh kita dapat juara satu juga ya di Perbasikap. Iya Coach, dari situ kita berdua sangat bangga, sangat senang. Senang maupun susah, sedih semua di situ. Ketika pertama kali mendapat juara. Sebelum ke jawab tadi ya, anak itu saya tuh belajar dari pengalaman orang tua saya gitu. Jadi kalau orang bilang pengalaman adalah guru terbaik, ya kan? Tapi kan orang selalu pikir itu pengalaman kita. Kalau saya tuh enggak, pengalaman orang lain juga guru terbaik buat kita. Jadi kalau saya melakukan kesalahan dilakukan oleh ayah saya atau kakek saya, berarti saya kurang ngobrol sama ayah saya gitu. Dan aneh kalau saya melakukan kesalahan yang ayah saya juga lakukan, tuh aneh gitu. Jadi yang bikin saya tuh selalu bawa mereka adalah saya belajar bahwa oh iya, nanti mereka SD sudah tahu main sama teman kompleks, mereka digendong pun udah nggak mau. Kita panggil mereka juga mereka udah nggak mau tuh. Bahkan udah bisa bilang ih
gitu, ngapain sih temannya lihat gitu kan. Nah akhirnya bagi saya ini adalah usia-usia di mana mereka tuh bisa seperti yang saya mau saya bawa, mau saya gendong, mau saya ajak ke kelas. Akhirnya mereka terbiasa dan tahu apa yang saya kerjakan gitu dari mereka masih kecil gitu. Dan kenapa saya selalu bawa anak dalam aktivitas saya, karena merasa bahwa ayah saya itu pekerjaannya misterius. Karena tidak pernah bawa saya waktu kecil ke tempat pekerjaannya, bahwa apa sih yang dilakukan, kok tiba-tiba ada uang, tiba-tiba dapat segini gitu kan. Nah jadi pengalaman-pengalaman itu yang sebenarnya membuat saya akhirnya tetap kemana-mana itu bawa anak gitu. Bahkan ngelatih pun bawa anak. Mau di klub, mau di sekolah, pasti bawa anak gitu. Nah yang kedua, saya tuh tidak pengen ini, sebenarnya bagian yang berikutnya tuh, kita pengen kontrol mereka dari handphone. Jadi kalau kita bawa ke tempat latihan, dia akan ketemu anak-anak kecil yang juga latihan, mereka main sama mereka gitu. Akhirnya mereka capek, pulang tinggal tidur gitu. Stop. Semangat. Dia mau ngam? Masya Allah sih, dia suka kasih arahan buat anak-anak. Kalau habis latihan itu kayak habis latihan dia kumpul anak-anak terus dia bicara buat mereka. Jadi saya di situ suka lihat bangga gitu. Malam gitu dia ajak kita ke lapangan basket, terus dia ajar anak saya yang laki-laki main basket. Ya, kadang-kadang juga jadi contoh buat saya. Kayak dia semangat belajarnya tinggi, jadi saya juga kayak pengen belajar gitu. Kayak pengen ikut les ini biar lebih berkembang gitu kan. Terus kayak betul juga sukanya kayak macam dia kalau ngajar terus dia VC beta buat kayak tahu kesehariannya dia di kampus ngapain aja. Nah, terus dia VC nanti kalau dia ngajar gitu, dia ada ngajar, jadi beta ikut belajar lagi. Jadi beta dengar yang apa yang dia jelaskan buat mahasiswa. Beta dengar juga nanti pulang biasa kayak beta kasih pertanyaan. Beta bilang jadi kayak macam dia ngajar ekonomi, nanti beta tanya seputar itulah, seputar yang dia ngajar tadi. Rumah itu kayak tempat saya mempersiapkan segala hal gitu. Jadi sebisa mungkin rumah yang mempengaruhi keluar. Karena kalau di luar bawa ke rumah, problemnya mindset saya ya sebagai seorang pribadi saya, yaitu berarti kita ingin mengacak-ngacak sesuatu di dapur gitu. Kita bawa input terlalu banyak dari luar gitu. Harusnya ya di luar kalau baik kita bawa untuk diserap, tapi setahu saya semua yang baik itu dimulai dari rumah. Kalau untuk istri dan anak ya sebenarnya believe me gitu, percaya saja sama saya gitu. Ini proses gitu dan kita tetap akan sampai pada titik puncaknya. Dari saya melihat Coach Andinya sebagai panutan itu apa? Beliau ada dedikasi tinggi, niat olahraganya tinggi. Walaupun beliau seorang dosen, beliau punya niat olahraga yang itu hobinya sebagai pemain basket itu tinggi. Sehingga anak-anak zaman sekarang saya sampaikan bahwa jangan kita lihat dari umur sekarang. Walaupun dia udah kerja apapun, hobinya itu tetap ada. Contohnya seperti Coach Andi, mau antar keluarga tetap masih fokus ke basket. Lihat jadi dosen pun masih sempat lihat ke basket. Jadi apapun itu dedikasinya tinggi untuk tim basketnya ya. Kalau kita melatih nggak perlu lihat nominalnya. Kita berlatih buat kita harus tunjukkan kalau kita bisa melatih untuk anak-anak di Maluku bisa mengenal bola basket. Langsung pasti di atas. Kalau dia ini kalau dong sini baju. Tua kayak lebih perfect lah, kayak bagus para latih anak-anak yang dari nol sampai bisa tahu basket juga. Ya
tua ajar dari nol sampai bisa jadi atlet basket. Ya, Coach Andi bagus lah, perfect. Bermain basket itu bukan tentang siapa yang menjadi bintang, tetapi siapa yang berani memberikan dampak dan mempercayai teman setimnya agar berhasil meraih juara bersama-sama. Semoga Bang Andi terus begitu, maksudnya biar di tengah kesibukannya jadi dosen, jadi coach, itu dia tetap sama-sama dengan Katong, kayak ada waktu buat Katong terus. Kalau yang harap beta pengharapan, terus semoga dia ajar anak-anak bawa positif, bawa hal positif lah buat mereka. Terus buat beta anak-anak juga. Jadi saya memilih pengabdian masyarakat saya di basket karena saya ingin mengimplementasikan nilai-nilai sikap dan perilaku yang bikin seorang tuh sukses berwirausaha, bisa menjadi dia tuh sukses sebagai seorang atlet gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih pastinya sudah mensupport saya sejauh ini dan berada di sisi saya dalam semua pencapaian saya.